Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya Hamzah Rici, staf pengajar di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran. Kali ini, saya akan mengantarkan materi mengenai bisnis proses modeling. Pada sesi ini, kita mencoba mencapai beberapa tujuan pembelajaran berikut. Pertama, untuk mengetahui pengertian model dan manfaat pemodelan proses bisnis. Lalu, selanjutnya kita akan melihat beragam teknik pemodelan yang digunakan dalam perencanaan sistem informasi akuntansi. Dan juga kita diharapkan memahami perbedaan dengan data flow diagram. Nah, yang terakhir, Anda diharapkan mampu membuat model untuk proses bisnis dengan menggunakan teknik flowchart dan BPMN. Baik. Sekarang, mari kita memulai diskusi dengan memahami konsep dasar terkait dengan model. So, apakah model itu? Bagaimana hubungan pembuatan model dengan dokumentasi sistem informasi akuntansi? Model adalah penggambaran atau konseptualisasi dari suatu kondisi nyata yang dapat berupa gambar, miniatur, dan juga yang lainnya. Lantas, mengapa kita menggunakan model? Pada dasarnya, proses bisnis terlalu kompleks untuk kita pahami. Tidak semua bagian dari kenyataan yang ada relevan untuk bisa dijadikan alat untuk pemecahan masalah. Sehingga kerap kali dalam upaya memahami dan menyelesaikan permasalahan realita yang kompleks tersebut, kita mencoba mengambil bagian kecil yang relevan dari objek yang cukup luas tersebut. Nah, upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan mengidentifikasi elemen yang lebih relevan dan mudah dimengerti ini pada hakikatnya sebuah aktivitas pemodelan. Dengan demikian, model diharapkan untuk membuat sistem dapat mudah dimengerti. Sebagaimana yang kita sudah pahami ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sistem informasi akuntansi merupakan objek realita yang kompleks. Tidak hanya infrastruktur komputer yang terlibat, tapi juga ada aspek prosedur, organisasi, elemen akuntansi, jajaran manajemen sebagai representasi manusia, serta many things ya. Semua terlibat di dalam bagaimana sistem informasi akuntansi beroperasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu aspek dari pemodelan dan pendokumentasian sistem informasi akuntansi yang berorientasi pada proses bisnis, yang sering kita sebut sebagai business process modeling. Sudah paham kan konsep proses bisnis pada topik sebelumnya? Jangan lupa ya. Business process modeling atau model proses bisnis adalah perancangan model satu atau lebih proses bisnis yang ada di dalam organisasi yang mendefinisikan langkah-langkah operasi dilaksanakan untuk mencapai tujuan proses yang diinginkan. Model proses dibuat untuk membantu pengguna sistem untuk menjelaskan workflow, yaitu runtutan suatu operasi dari pekerjaan seseorang, mekanisme tertentu, sekelompok orang, mesin, atau organisasi. Model proses bisnis ini memiliki beragam bentuk dengan tujuan dan tingkatan yang berbeda. Berbagai pendekatan untuk memodelkan sistem informasi akuntansi telah banyak dikembangkan. Ada teknik pemodelan yang berorientasi ke proses seperti flowchart, data flow diagram, dan BPMN. Ada juga yang lebih berorientasi ke data dan objek seperti entity relationship diagram atau ERD atau Unified Modeling Language yaitu UML ya. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk memahami dua teknik pemodelan proses bisnis. Yang pertama flowchart dan yang kedua BPMN. Baik flowchart dan BPMN menggunakan aturan pemodelan yang sama sebenarnya, namun mereka menggunakan notasi yang berbeda. Nah, mungkin rekan-rekan pernah ya melihat diagram yang menggambarkan aliran suatu dokumen nih yang biasanya dibakukan dalam suatu Standard Operating Procedure atau SOP. Nah, SOP ini dibuat dengan konsep flowchart. Jadi, apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu bagan yang menjelaskan keterhubungan berbagai proses yang berjalan secara berurutan. Flowchart banyak digunakan pada pengembangan sistem dengan menggunakan metodologi terstruktur. Secara umum, manfaat flowchart antara lain, pertama, sebagai cara yang terbaik nih untuk mengkomunikasikan sistem secara logis. Kedua, untuk analisis yang efektif dalam mengatasi masalah. Yang ketiga,
sebagai alat untuk dokumentasi yang layak. Nah, maksud layak di sini nih adalah karena flowchart digunakan tidak hanya oleh bagian teknologi informasi, tapi juga bisa digunakan oleh para pihak-pihak yang bekerja di area bisnis. Manfaat keempat adalah sebagai alat bantu untuk menghadirkan coding dan debugging atau proses pencarian bug yang efisien. Nah, yang terakhir, dengan bantuan flowchart, program diharapkan memiliki proses pemeliharaan yang lebih efisien. Secara umum, terdapat 3 tipe flowchart. Yang pertama adalah flowchart system. Flowchart system bertujuan untuk menggambarkan siapa, bagaimana, apa, dan di mana proses operasi dan informasi dikerjakan. Kita sudah pernah ketahui sebelumnya bahwa suatu sistem informasi pada hakikatnya melibatkan 3 proses. Proses operasi, proses informasi, dan juga proses manajemen. Nah, jadi flowchart system dapat dipandang sebagai pemodelan proses yang paling komprehensif. Nah, gambar berikut ini contoh dari flowchart system, silakan. Lalu yang kedua adalah flowchart dokumen. Nah, flowchart dokumen merupakan suatu cara atau suatu mekanisme yang paling populer dalam flowchart yang digunakan oleh organisasi. Secara umum, notasi yang dilibatkan pada flowchart dokumen relatif sederhana. Simbolnya hanya dokumen dan juga proses. Gambar berikut memberikan ilustrasi sebuah dokumentasi proses bisnis penerimaan penjualan dengan menggunakan flowchart dokumen ya. Terakhir adalah flowchart program. Nah, flowchart tipe ini digunakan untuk spesifikasi sebuah unit software, bagaimana dia bekerja. Sistem informasi akuntansi melibatkan ketiga jenis flowchart ini tentu dalam upaya memahami mendeskripsikan proses bisnis ya. Nah, untuk dapat menggambar flowchart, kita harus memahami berbagai jenis notasi yang digunakan. Secara umum, notasi dalam flowchart beragam rekan-rekan. Masing-masing memiliki makna dalam penggunaannya. Mari kita tengok beberapa notasi yang biasa digunakan dalam merancang proses bisnis dengan flowchart. Yang pertama adalah notasi yang berkaitan dengan input system ya. Ketika menangkap kebutuhan input informasi, bentuk inputnya dapat berwujud dokumen yang rangkap, penginputan manual, penginputan dengan menggunakan scanner, barcode, dan lain sebagainya. Notasi input flowchart sudah menyiapkan berbagai pilihan dokumen input seperti yang dilihat ya, yang bisa dilihat pada gambar ini. Inti dari proses bisnis adalah proses. Flowchart memiliki alternatif untuk merepresentasikan proses dalam beberapa cara. Bisa dalam bentuk manual, proses yang terdefinisi dalam lingkungan komputer, atau proses offline seperti mencetak di printer. Nah, di gambar berikut ini memberikan beberapa ragam ya notasi atau pilihan notasi untuk menggambarkan proses. Nah, selanjutnya suatu proses bisnis juga membutuhkan media penyimpanan. Simbol-simbol pada gambar ini menyediakan berbagai macam jenis penyimpanan yang lazimnya ada pada lingkungan sistem berbasis komputer. Ada yang manual, ada juga yang berbasis online. Selain input proses, penyimpanan, flowchart juga menyediakan panduan notasi lain. Contohnya misalkan notasi untuk on-page dan off-page konektor yang biasa dipakai untuk alat menghubungkan dokumen dari halaman yang sama ke halaman yang berbeda atau halaman yang sama dengan halaman yang sama juga. Masih banyak lagi sebetulnya rekan-rekan ya. Jadi lebih jelasnya Anda diharapkan bisa memahaminya dengan lebih rinci di buku teks kita. Nah, untuk BPMN kita akan bahas pada video berikutnya ya. Demikian rangkaian perkuliahan pada sesi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.